ataupun makhluk hidup siapapun itu ya, sekalipun binatang, itu juga dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya berbuat baik itu mudah, yaitu peka terhadap sekitar itu juga menjadi salah satu kebaikan yang bisa kita amalkan sehari-hari gitu. Bukan cuma tetangga, saudara, keluarga yang sedang kesusahan kita tolong, tapi bagaimana ketika kita melihat binatang ya, kalau kita nggak bisa nolong dengan diri kita sendiri, insya Allah bisa kita lewat perantara orang lain, sampein, tolong itu ada anjing tuh, kalau saya megang saya nggak berani, yang kedua saya takut kena liur dan lain sebagainya, tolongin Pak, tolong Bapak yang lebih bisa gitu ya, menolong dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi wasilah juga untuk menolong makhluk yang lainnya. Itu salah satu kebaikan ya ibu-ibu ya. Kemudian hadis yang ke-11 anhu, masih dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, laqad raaitu rajulan, aku pernah melihat seseorang laki-laki, yataqallabu fil jannati, dia sedang bersenang-senang di dalam syurga, fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq kanat tu'dil muslimin. Kata Nabi pernah ke surga melihat waktu peristiwa Isra Mi'raj itu, ada seorang laki-laki yang lagi menikmati surga bersenang-senang. Jadi Nabi masuk ke dalam surga, kemudian Nabi ngelihat ada seorang yang sedang bersenang-senang di dalam surga. Kenapa kok dia bisa menikmati surga segitu bahagianya? Ternyata kata Nabi, fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq, ada satu pohon yang dia tuh rubuh, rubuh kemudian nutupin jalan, ya, mengganggu orang-orang yang melewatinya. Kanat tu'dil muslimin, ya, itu mengganggu dahan yang jatuh itu bagi kaum muslimin yang lewat. Ternyata dia masuk surga gara-gara yang sebenarnya kita anggap sepele kebaikannya. Apa tadi? Ada duri ataupun dahan di pinggir jalan yang bisa mencelakakan orang, tapi dia potong, dia pindahin. Ini kan sepele kelihatan, ya Allah cuma mindahin pohon yang rubuh, dahan yang mengganggu orang, dia pindahin, dia potong, dia rapiin. Ternyata ini yang bikin dia masuk surga. Sama kayak kisah sebelumnya, ya. Kalau tadi dikisahkan seorang laki-laki yang ngasih makan anjing, dalam riwayat yang lain masih minum anjing. Ada seorang pelacur yang dia kerjaannya mungkin di hadapan manusia memang dia buruk, ya, menjual diri dan lain sebagainya. Tapi ketika dia melihat satu binatang yang sedang kehausan, dia kasih minum juga. Ya Rabbi, ini jadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah sepele dengan kebaikan-kebaikan kecil. Ibu jalan ada beling, biarin aja. Ini kan tanda orang gak peka. Kita bisa melihat orang itu peka atau tidak. Kalau orang yang peka, dia tuh bukan cuman menjaga kemaslahatan dirinya, tapi bagaimana dia menjaga kemaslahatan orang lain. Coba pindahin. Kenapa? Takut kalau ada anak kecil main pada kena beling. Biarin aja, orang bukan depan rumah saya, mau anak orang yang kena, biarin aja, bukan anak saya. Nggak peka. Ada kulit pisang di jalanan, biarin aja sih, orang bukan jalan dekat rumah kita kok, kepleset aja, gitu ya. Yang penting bukan di rumah saya. Hati-hati, banyak dari kita yang tidak peka. Salah satu kebaikan, contoh, kita naik pesawat, kita naik kereta, ini banyak jadi perdebatan. Kemarin ada orang bikin konten status, kalau dalam pesawat kan ada orang tua yang bawa anak bayi. Ternyata anak bayinya dari awal flight, penerbangan, take off sampai landing rewel, nangis. Orang tuanya juga nggak mau anaknya rewel. Namanya anak kecil kadang-kadang udah disonding, nak, jangan ya nak, jangan nangis ya nak, anteng ya nak, jangan bawel ya. Kemarin saya umroh, walillahilham, bawa anak saya yang bayi, bu, 9 bulan. Itu kan perjalanannya 8 jam. Saya deg-degan, kenapa? Karena anak bayi saya ini the first time dia naik pesawat gitu, pertama kalinya dia naik pesawat. Belum saya ajak yang domestik gitu ya, langsung saya ajak umroh. Saya bilang, ya Allah, takut nangis ganggu orang, bisa nggak ya? Tapi Masya Allah, ternyata baik pergi ataupun pulang itu antemnya bukan main. Yang kedua karena ngelekep terus sama ibunya gitu, jadi nangis dikit, ya udah susuin. Tapi ada bayi kan yang nggak begitu. Walaupun disusuin, dikasih susu, dikasih cemilan, dia tetap nggak mau diam. Nah, sebenarnya mungkin orang-orang penumpang yang ada di sekitarnya kesel juga. Ada yang mau tidur terganggu, ada yang kesel dengan teriakan anak atau bayi tersebut. Tapi sekali lagi kita juga harus punya rasa empati, peka. Orang tua
tuanya juga capek selama perjalanan megangin anak itu nangis. Jadi kalau kita punya sifat peka, ada mungkin ibu-ibu perempuan atau siapapun yang punya pengalaman, sudah pernah punya anak, kita bilang, kita bantu, Mbak, saya gendong sini. Jadi bukan cuma pramugari. Ini kan banyak orang yang cuek, biarin aja dibantu pramugari itu. Saya mah tidur. Bukan anak saya ini, kalau anak saya baru. Nah ini pekanya kurang. Ya, kita tanya, kenapa Bu? Mau digendong nggak? Ayo sini dan lain sebagainya. Jadi banyak orang-orang yang ternyata cuek. Dia sepele, padahal itu juga dihitung kebaikan di sisi Allah. Ya, memutus satu keributan, kemafsadatan, keburukan di tengah halayak umum, ya, untuk mencapai kemaslahatan, itu juga kebaikan. Termasuk tadi seorang yang sedang menikmati surga, ya Allah, dia lagi senang-senang dalam surga, ternyata amalannya kalau kata kita sepele. Motong pohon yang jatuh ngalangin orang bisa bikin bahaya, akhirnya dipotong pohon tersebut. Atau mungkin ada pohon yang udah, tahu ibu, udah miring hampir jatuh. Ini kalau nggak dipotong ataupun ditebang, ini bisa nimpa motor, mobil, orang yang lewat. Berapa banyak orang meninggal gara-gara ketimpa pohon. Tiba-tiba angin kencang jatuh tuh. Orang yang peka dia lihat, aduh ya Allah, ngeri ini kayaknya kalau kena orang. Udah saya potong. Ini yang kata Nabi SAW, dia masuk surga karena dia punya kepekaan terhadap sekitarnya, gitu ya. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin 'ala zahri tariq. Ada seorang laki-laki yang berjalan, kemudian dia mendapatkan atau melihat dahan pokok, ya. Dahan pokok itu 'ala zahri tariq, di atas jalan. Ini riwayat yang lain tapi hampir sama, ya. Faqala, maka berkata Nabi SAW, wallahi, demi Allah, la unahiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dihim fa udkhilal jannah. Kata Nabi, demi Allah, saya akan menyingkirkan, mohon maaf, berkata faqal, bukan Nabi ya, berkata rojul tadi, demi Allah saya akan menyingkirkan dahan ini. La unahiyanna hadza 'anil muslimin, dahan yang mampu mengganggu kaum muslimin, fa udkhilal jannah. Kata Nabi, nih dia nih yang punya sifat begini masuk surga. Ya Allah ya Rahman. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat Bukhari ataupun Muslim, ya, pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, bainama rajulun yamshi bitariq, pada suatu hari ada seorang laki-laki sedang berjalan, wajada husna syaukin 'ala tariq, ya, kemudian ia mendapatkan dahan duri, dahan tapi berduri, nyelakain orang nih gitu ya, di jalan. Fa'akharahu fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Apa kata Nabi SAW? Orang yang nyingkirin dahan berduri yang bisa nusuk nyelakain orang yang lagi lewat, maka fasyakarallah, Allah muji orang tersebut. Faghafara lahu, bukan cuma dipuji sama Allah, diampuni dosanya. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahman. Gak setiap dari kita tuh sekali lagi punya rasa empati terhadap sekitar, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah karuniakan kita rasa empati, peka terhadap sekitar, itu juga dihitung kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.